Masuk kita ke pelajaran hadis dari kitab Mukhtarul Hadis, hadis ke-15 dan 16. Nah, seperti biasa, malam ini kita dua hadis ya, karena dua hadis ini saling berkesinambungan tentang cinta dunia. Ya. Saya akan membaca hadisnya dan antum ikutin ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Rawahul Baihaqi. Hadis ke-16. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannah bil makarih. Huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahawat. Wa huffatin nar bis syahawat. Rawahu Muslim. Tamam. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Mencintai dunia, ra'su kulli khati'ah, adalah pangkal dari segala kesalahan. Kemudian hadis selanjutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, huffatil jannah bil makarih. Surga dikelilingi dengan al-makarih. Apa itu makarih? Sesuatu yang tidak menyenangkan. Huffatil jannah bil makarih. Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan untuk dilakukan. Wa huffatin nar bis syahawat. Sedangkan neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang menyenangkan bagi hawa nafsu. Nah, nanti jelasin ini. Semua insya Allah nanti jelasin. Ya, jadi cinta dunia itu pangkal dari segala kesalahan. Malam ini kita akan membahas tentang khusus babnya, tentang dunia, tentang cinta sama dunia, tentang perkara-perkara ketaatan, kebajikan yang umumnya tidak menyenangkan untuk dilakukan. Tapi itulah, surga dikelilingi dengan hal yang seperti itu. Nah, kan tetapi neraka itu umumnya pekerjaan-pekerjaannya disukai oleh hawa nafsu. Dan itulah kegiatan-kegiatan yang meliputi ahli neraka. Khati'ah, apa itu khati'ah? Mufradat khati'ah adalah maksiat. Ya. Jadi seakan-akan tuh kayak gini, cinta dunia adalah pangkal dari segala maksiat. Nah, kalau orang sudah cinta dunia, mulai maksiat dari situ. Nanti maksiatnya kemana-mana. Udah jadi pangkalnya ya. Kemudian ad-dunya, al-haya al-hadirah qabla al-barzah wa kullu ma asghal anillah. Apa itu dunia? Al-haya al-hadirah. Kehidupan sekarang qabla al-barzah, sebelum alam barzah. Wa kullu ma asghal anillah, dan segala sesuatu yang melalaikan dari Allah itulah dunia. Jadi dinamakan dunia, yusammad dunya bid dunya. Dunia itu kenapa dinamakan dunia? Li'anna adna min kulli syai'. Kalau yang paham bahasa Arab ya, itu ada kata-kata ad-dunya. Alif, dal, lam, dal, nun, ya. Atau nun, ya, alif. Dunia. Nah, yusammad dunya bid dunya, dinamakan dunia li'anna adna. Nah, kalimatnya. Alif, da, nun, ya, sama. Ad-dunya dengan adna.
Apa arti adna? Hal yang paling hina, yang paling rendah, min kulli syai', dari segala sesuatu. Jadi dunia, disambat dunia. Dunia itu dinamakan dunia karena dia adalah perkara atau hal yang paling hina, yang paling rendah dari segala sesuatu. Itu dunia. Kullu ma asghalanillah, segala sesuatu yang melalaikan dari Allah, itulah dunia. Bayan hadis, hadis ini menjelaskan tentang cinta dunia itu membawa kepada segala kesalahan, pangkal dari kesalahan, pangkal dari maksiat. Zahiran wa batinan, secara zahir, baik secara yang nampak ataupun yang di dalam hati. Yang mencintai dunia akan menyukai hal-hal yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua fil makruh, semua fil mahrum. Dia nanti akan tercebur dari hal-hal syubhat. Orang yang cinta sama dunia, awalnya dia jatuh dulu ke perkara-perkara syubhat. Semua fil makruh, kemudian maju lagi dia. Naik level ke makruh. Semua fil mahrum, naik lagi level ke haram. Qala mau kafil kufri. Bal jami'ul mukaddari amba'in. Kemudian dunia itu juga sababuha hubbur ri'asa wa yasharu min hubbid dunia. Nah, iblis contohnya. Di sini contohkan iblis. Iblis itu adalah salah satu contoh kesalahan daripada cinta dunia. Apa yang dicintai oleh iblis dari dunia? Apa? Hubbur ri'asa. Iblis itu mencintai kepemimpinan. Dan kepemimpinan itu berkaitan dengan dunia. Wahiyya syarr min hubbud dunia. Mencintai kepemimpinan, mencintai pangkat, kesombongan, merupakan kejahatan daripada cinta dunia. Begitu juga dengan Fir'aun, Haman dan tentara-tentaranya. Semuanya dibinasakan karena apa? Hubbud dunia. Fahubbud dunya huwa alladhi ya'muru an-nar bi ahliha wa ba'daha huwa alladhi ya'muru al-jannah bi ahliha. Jadi yang cinta sama dunia, nah itulah yang akan memakmurkan neraka. Neraka itu dimakmurkan oleh para pecinta dunia. Sedangkan surga itu dimakmurkan oleh para pembenci dunia. Semoga kita menjadi pembenci dunia. Sehingga kita adalah orang-orang yang memakmurkan surga. Amin. Allahumma amin. Nanti saya bahas ke kitab fawaid, insyaallah. Nah, ke hadis selanjutnya, hufatul jannah bil makari wa hufatin nar bil syahawat. Jadi gini loh. Surga itu diliputi dengan ketaatan gitu. Yang ketaatan itu umumnya tidak disukai oleh hawa nafsu. Sedangkan neraka itu diliputi oleh sesuatu dengan hal-hal yang menyenangkan bagi hawa nafsu, kan? Sabar, tawakal, sedekah, syukur, sholat, termasuk ngaji, belajar. Itu semua kan sebenarnya tidak disukai oleh hawa nafsu. Males kan bawaannya. Tapi itulah yang meliputi surga. Akan tetapi sebaliknya, yang maksiat-maksiat itulah yang disukai oleh hawa nafsu. Huffat ay ahatat. Huffat itu artinya meliputi. Al-jannah hiya darun na'im wa hiya tabaqatu a'laha al-firdaus. Surga itu adalah tempat segala kenikmatan dan paling tingginya tingkatan di surga namanya firdaus. Al-makari ay ma yukrahul mar' wa yashqa alaih. Al-makari itu adalah segala sesuatu yang tidak disukai oleh manusia dan dia berat melakukannya. An-nar hiya darul jahim wa hiya tabaqatu a'laha jahannam. Nar itu adalah darul jahim, tempat neraka, tempat kobaran api.
Wahia tabaqatu alaha, dan tingkatan paling berat di neraka namanya jahanam. Asyahwat kullu ma yuwafiqun nafs wa yulaimuha wa tad'u ilaih. Segala sesuatu yang nafsu kita itu cocok sama dia, nafsu kita senang sama dia. Itu syahwat. Dan mengajak kepada arah yang demikian. Tamam. Jadi saya ke penjelasan saya ya. Ini saya baca dari kitabnya tadi, dari Syarah Tuhfatun Nazirin, saya bacanya. Jadi gini. Ya. Cinta sama dunia. Cinta sama dunia itu bukan selalu menyangkut dengan harta. Maksud saya bukan selalu menyangkut dengan orang-orang kaya. Jadi tidak. Cinta dunia itu jangan selalu dikaitkan dengan orang kaya. Bukan seperti itu. Apakah selalu hubud dunia itu orang kaya? Tidak. Hubud dunia itu keterkaitannya dengan hati. Bukan dengan kaya atau miskin, bukan. Dengan hati. Orang miskin cinta dunia ada? Ada. Banyak. Bagaimana contohnya? Sibuk cari uang 20.000, tapi tinggal sholat. Banyak. Sibuk cari uang seharian 100.000, tapi tinggal sholat, enggak puasa. Itu contohnya hubud dunia. Jadi bukan hanya tentang hubud dunia itu selalu dikaitkan dengan orang kaya. Seakan-akan tidak boleh kita menjadi orang kaya. Kalau orang kaya itu pasti hubud dunia. Tidak. Justru banyak juga orang-orang kaya yang tidak mencintai dunia. Tapi dunia yang bertekuk lutut di hadapannya. Karena dia sudah menjadi pembenci dunia, dia adalah pengejar akhirat, sehingga dunia yang bertekuk lutut di hadapannya. Seperti itu. So, di sini saya akan membacakan daripada zamud dunia, tercelanya mencintai dunia. Fil akhbaril masyhurah, dari Ali alaihi salam, katanya gini, inna dunya halaluha hisab wa haramuha azab. Sesungguhnya dunia itu halalnya akan dihisab, wa haramuha azab, dan haramnya akan diazab. Itu dunia. Dunia itu perkara halalnya dihisab. Tapi yang haramnya diazab. Nggak ada yang enak dari dunia. Sebenarnya seperti itu. Punya baju banyak. Bajunya dihisab nggak? Dihisab. Branded tuh. Misal. Yang suka koleksi tas, sepatu. Yang halal-halalnya, semua perkara halal ya, yang kita punya halal-halal itu dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Namun haramnya yang ngedapetnya secara haram, itu diazab. Jadi kalau udah dihisab, hisabnya Allah berat. Hisabnya Allah berat. Itu benar-benar akan ditanyai. Ini baju dipakai untuk apa? Ini baju sesuai enggak nutup auratnya? Ini baju belinya dari harta yang mana? Hartanya halal enggak? Segala macam akan ditanya, akan dihisab. Kalau ketahuan haram, tahu ada haramnya, akan diazab. Jadi saya kasih tips supaya yang cewek-cewek biasanya ibu-ibu kalau punya lemari dari ujung ke ujung itu punya dia, dan hanya 2 kilan aja itu punya suaminya, benar nggak? Ya kata ustazah saya tuh kalau nyontoin, kita kalau di kamar punya lemari baju, itu dari ujung ke ujung isinya baju istri. Baju suami namanya, baju suami hanya 2 kilannya saja atau 1/4-nya saja. Jadi gini, cara untuk kita meminimalisir daripada hisab gitu ya. Maksudnya
meminimalisir barang-barang yang sekiranya tidak diperlukan atau jangan sampai kebanyakan lah ya barang-barang dunia, jangan sampai kebanyakan hisap gitu. Tipsnya adalah kalau mau beli baju baru, keluarin baju yang lama. Jadi gitu. Nah, jadi dia nominalnya tidak bertambah. Misal punya baju berapa, 10 misal. Punya abaya 10. Kalau mau beli udah 10 itu aja, jangan tambah-tambah. Kalau mau tambah keluar satu. Jadi dia nggak akan nambah lagi, udah kayak gitu. Itu aja yang kita pakai. Nah, hair insyaallah ya seperti itu. Begitu juga dengan benda-benda lainnya. Nah, yang lain cerita kalau itu tuh ada di rumah misalnya, lemari kan nggak bisa. Atau ya lemari juga misalnya jangan sampai nyumpek-nyumpekin kan, seperti itu. Nah, tips itu tuh bagus banget, bagus banget. Kalau ada rasa-rasa sayang, "Aduh sayang pakai yang ini, tapi saya mau beli yang itu." Keluarkanlah dalil, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Awal pertama kali juz 4. Jadi itu, itu yang saya, apa ya, yang saya, dawamkan, salah satu hal yang saya lakukan. Misalnya, kita mau apa ya, maksudnya mau ngasih nih, saya mau beli abaya baru, tapi ini abaya-abaya lama saya masih bagus-bagus semua. Langsung tuh keluarin dalil itu, sebagai penyemangat kita untuk ngeluarin baju yang masih bagus tadi. Apa? "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu tidak akan bisa mendapatkan lantanul birra, kebajikan, hatta tunfiku, sampai kamu menginfakkan mimma hatta tunfiku, lantanul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Dari apa-apa yang kamu sukai. Buka aja. Juz 4, pertama kali juz 4. Nah, ingatkan ayat itu. Ingatkan banget ayat itu. Ayat itu menjadi penyemangat kita saat kita mau menginfakkan sesuatu yang kita sukai. Nah, itu tuh ayat jadi penyemangat kita. Sehingga kalau kita hadirin ayat itu kayak langsung wah 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 semangat semangat. Oke oke, ini nih buat kamu. Lagian juga gini loh. Ada suatu kata-kata yang menarik tentang rezeki. Tentang rezeki. Supaya kita tuh tidak terlalu menjadikan dunia itu prioritas. Jangan sampai dunia itu menjadi prioritas. Nyantai-nyantai aja hidup di dunia. Karena rezeki itu merupakan hal yang paling Allah jamin. Paling Allah jamin itu rezeki. Sebenarnya hal yang paling harus kita tawakali adalah rezeki. Tapi kebalikannya, justru rezeki itu kebanyakan orang-orang tidak bertawakal di dalamnya. Dan ibadah itu kita nggak boleh tawakal di dalamnya. Ibadah yang harus kita usahakan. Nah, kebalikannya, orang-orang banyak bertawakal di ibadah. Paham? Jadi orang-orang tuh banyak melakukan yang tidak seharusnya dilakukan. Ya, tawakalnya dia di perkara ibadah. Udahlah, cukuplah tawakal. Misalnya cukup kan. Cukuplah sholat 5 waktu. Dia nggak nambah dengan sunnah. Nggak nambah dengan perkara sunnah. Udah cukuplah sholatnya gini-gini aja. Nggak ditambahin cara sholat yang benar, nggak belajar lagi. Itu salah tuh. Kurang benar hal-hal yang seperti itu. Sedangkan rezeki mati-matian dicari, seakan-akan tidak ada tawakal di dalamnya, seakan-akan rezeki itu hanya bisa didapatkan dengan full 24 jam misalnya bekerja, seharian bekerja sampai lupa sama Allah, sampai lupa mempelajari tentang Allah, mengenal ayat-ayatnya, mengenal Rasulnya, kan seperti itu. Jadi gini, satu perkataan ini menjadi penyemangat kita juga ketika kita punya apa namanya, punya rezeki lah katakan, punya materi. Khudz, kata-katanya begini, khudz la laka ati la minka. Allah Subhanahu wa taala itu seakan-akan berkata sama kita begini, ketika kita mendapatkan rezeki ya, ketika kita punya materi gitu. Pokoknya ketika kita punya rezeki deh gitu ya. Camkan perkataan ini. Khudz la laka. Allah itu seakan-akan ngomong sama kita. Ambil nih ini, ambil. Ambilin. Ambil apa? Rumah, ambil untuk kamu. Mobil, ambil untuk kamu. Uang 1 miliar, ambil untuk kamu. 100 juta, ambil untuk kamu.
dapat gaji setiap bulan 3 juta, dapat gaji setiap bulan misalnya 500 ringgit, 1000 ringgit, 2000 ringgit, 20.000 ringgit misalnya. Ini nih, ambil untuk kamu. Khudh, ambil untuk kamu. Lalaka. Ingat, lalaka. Ini bukan untukmu. Nah, nanti saya jelasin tuh. Ambil untukmu. Ambil semua untukmu, tapi ingat lalaka. Ini bukan untukmu. Ini bukan untukmu. Ati la minka. Nah, berikanlah. Berikanlah daripada rezeki-rezeki tadi, akan tapi ingat la minka. Itu bukan darimu. Itu bukan darimu. Artinya apa? Artinya gini loh. Ini adalah tips ya. Tips lagi nih supaya kita mengeluarkan dunia dari hatinya kita. Kita mengeluarkan dunia dari hatinya kita. Ketika kita punya dunia, katakanlah, Allah SWT kasih kita dunia untuk kita, kita selalu ingat lalaka bahwa dunia itu bukan untuk kita. Di sana ada hak orang lain, ada hak dokter misalnya, ada hak pengamen misalnya, ada hak penjual bakso misalnya, atau ada hak pencuri misalnya, misalnya gitu. Pokoknya intinya sepenuhnya yang udah kita miliki itu bukan sepenuhnya untuk kita, bukan sepenuhnya untuk kita. Itu ada hak-hak orang lain. Nah, saya kasih contoh seperti ini. Semalam saya nemenin teman saya antigen. Karena dia mau ke Bangka. Dia belum vaksin 3 kan, jadi harus antigen. Antigen. Kemudian kan bayar tuh 100.000. Bayar 100.000. Terus saya bilang kayak gini. Katanya, ngabisin uang aja ya antigen gitu. Iya, saya bilang. Entar kalau seandainya antigen itu nggak diperiksa, kasih tahu saya ya gitu. Saya mau ngetawain kamu. Kan gitu ya, kocak-kocakan aja sama temen. Karena kemarin itu dia juga pulang, terus dia antigen dulu kan nggak diperiksa antigennya kan. Itu karena dia rombongan. Jadi dia rombongan itu dia punya antigen nggak diperiksa, antigennya nggak diperiksa. Nah ini tuh dia pulangnya sendirian, jadi dia takut diperiksa, jadi dia mau antigen. Saya bilang, kamu ya, gitu. Saya yakin deh, kayaknya antigen kamu ini nggak diperiksa. Itu tuh sekarang tuh kayaknya nggak berlaku lagi yang seperti itu. Tapi udah nggak apa-apa. Iya katanya, ngabisin uang aja gitu kan. Ya Allah, mana dia mau lanjut kuliah kan butuh biaya banyak. Terus saya bilang di sini, nah itulah makna bahwa semua yang kita punya itu bukan punya kita. Bukan punya kita. Jadi apa yang benar-benar punya kita? Yang benar-benar punya kita itu hanya ada 2. Yang pertama, yang kekal, punya kita terus kekal, apa itu? Sodako. Jadi punya kita, terus kita sodakokan, kita infakkan, nah itu akan kekal di akhirat. 1. Kedua apa? Kedua, yang kita makan dan yang kita gunakan. Nah itu baru punya kita. Tapi itu nanti akan dihisap. Yang kita makan, apa-apa yang kita makan dan apa-apa yang kita gunakan. Nah itu beneran punya kita. Tapi kalau itu masih berupa simpenan, walaupun tertulis hak milik kita, itu masih ada kemungkinan besar bukan punya kita. Nah, itulah contohnya. Jadi itu punyanya dokter, saya bilang kan tadi. Punya siapa? Jadi semua yang kita punya, itu hanya ada 2 perkara yang benar-benar kita punyai. Yang satunya kekal, yang satunya dihisap. Cuma ada 2 kemungkinan saja. Selebihnya, selagi itu belum kita pakai, selagi itu belum kita sodakokan, selagi itu belum kita makan, itu belum punya kita. Dia masih ada kemungkinan punya anaknya kita, kan begitu. Punya pembantunya kita, gajinya mereka misalnya. Punya siapa? Punya pegawai. Ya, dibagi-bagiin deh. Punya bukan kan? Jadi lalaka. Udah. Nah, ini ingat, ketika kita memberikan daripada yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita harus mencantumkan juga definisi ini lagi. Ati la minka. Ingat kata Allah,
ketika kamu berikan apa yang sudah aku berikan kepadamu, kamu harus mencantumkan dalam hatimu, kamu harus benar-benar nerapin ini dalam hatimu bahwa semua yang kamu beri, ati laminka, itu bukan darimu. Itu bukan darimu. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pemberi utamanya, sumber daripada pemberian itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan demikian kita, kalau kita benar-benar mengaplikasikan kalimat yang itu tadi, maka insya Allah kita tidak mencintai dunia. Insya Allah seperti itu. Karena kita nganggep dunia itu benar-benar hina dan kita benci sama dunia. Kita keluarin dunia dari hatinya kita. Dunia ini bukan punya kita. Dunia ini ciptaan Allah. Dunia ini ciptaan Allah. Jadi kan kalau perkara-perkara dunia ya seperti itu. Buat semuanya untuk Allah. Buat yang Allah mau, bukan yang kita mau. Kalau punya ketampanan, kalau punya harta, kalau punya jabatan, kalau punya apa lagi? Punya perkara-perkara yang orang-orang pengen gitu. Persembahkan semuanya untuk Allah. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan langsung menjadikan dunia itu tunduk sama kita saat kita mempersembahkan apa yang kita punya untuk Allah. Seperti itu. Seperti itu. Apa rumusnya seperti itu? Semua yang kita punya persembahkan untuk Allah. Saat kita mempersembahkan semua yang kita punya untuk Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengatur, yang akan mensetel semua yang ada dunia untuk mencukupi kehidupan kita. Untuk bertekuk lutut sama kita, untuk ya udah mudah, sahel semua perkara dunia. Bagi kita dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita mempersembahkan semuanya untuk Allah. Ada. Kemudian di sini ada sesuatu yang menarik lagi. Diwakilkan anak dunia yu'ti Allah man yuhib wa man la yuhib. Bahwasanya dunia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapapun yang Allah sukai wa man la yuhib, dan siapapun yang Allah tidak sukai. Wala yu'til ilma illa man yuhibbu minal abrar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan ilmu kecuali hanya kepada orang yang Allah cintai saja. Dari orang-orang yang baik. Nah, perhatikan. Allah itu kalau mau ngasih dunia, sama siapapun dikasih. Sama mukmin dikasih, sama kafir dikasih, sama musyrik dikasih, sama munafik dikasih, sama yang Allah cintai dikasih, sama Allah yang enggak cinta dikasih. Semua Allah kasih. Kenapa? Karena dunia itu enggak berharga bagi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakan dunia dengan sebelah sayap nyamuk, saking tidak berharganya dunia. Lebih rendah bahkan dari sebelah sayap nyamuk. Makanya Allah itu berikan dunia sama siapapun, baik yang dicintai Allah ataupun yang tidak dicintai Allah. Akan tetapi Allah itu hanya memberikan ilmu. Ingat, ini ilmunya ilmu apa? Ilmu agama. Ilmu mengenal Allah. Ilmu mengenal syariatnya Allah. Ilmu mengenal Rasulullah. Itu hanya kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Semoga kita menjadi orang yang Allah cintai, yang diberikan ilmu. Jadi ilmu itu diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Nah, di sini ada kalimat menarik dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kata Sayyidina Ali begini. Innamad dunya sittatu asya. Dunia itu hanya ada 6 hal. Dunia itu isinya 6 hal. Apa itu? 1, mat'um, makanan. Masyrub, minuman. Malbus, pakaian. Markub, kendaraan. Mankuh, yang dinikahi. Masmum, yang dicium. Fa asraful mat'umat al-asal. Ketahuilah katanya. Makanan yang paling mulia adalah madu. Ada kan madu mahal banget tuh.
Kata Imam Ali, makanan yang paling mulia adalah madu. Wa huwa mazaqqah dzubab. Sedangkan madu adalah tempat hinggapnya lalat, hewan yang kotor. Madu adalah tempat hinggapnya lalat, hewan yang kotor. Wa asyrabul masyrubat al-ma. Paling mulianya minuman adalah air. Wa yastawi fihil barru wal fajr. Sedangkan air diminum oleh orang baik dan orang yang tidak baik. Wa asyraful malbusat al-harir. Dan paling mulianya pakaian adalah sutra. Harir wa huwa nasju dudah. Dan sutra itu katanya terbuat dari apa? Ulat. Nah, ulat itu sesuatu yang menjijikkan. Wa asyraful markubat al-faras wa alaihi yuqtal ar-rijal. Kendaraan yang terbaik adalah kuda. Di atas kudalah, sedangkan wa alaihi yuqtal rijal. Sedangkan di atas kuda orang-orang terbunuh. Orang-orang terbunuh. Kalau perang kan terbunuhnya di atas kuda. Wa asyraful mankuhat al-mar'ah. Dan sebaik-baik yang dinikahi adalah wanita. Wahia mabalun fi mabal. Wanita itu adalah lubang yang paling dalam dari tempat keluarnya kotoran. Jadi gini, wanita itu kan paling yang paling mulia untuk dinikahi wanita. Sedangkan wanita wa innal mar'a la tuzayyan ahsan syai'in minha wa yuraddu akbah syai' minha. Jadi wanita itu punya lubang yang paling dalam dari tempat keluarnya kotoran. Nah, dan sungguhnya wanita itu menghiasi bagian yang paling terjorok dari wanita tersebut. Apa itu? Kemaluan, kan? Wanita tuh punya kita punya kemaluan. Itu merupakan akbah. Jelek, maksudnya jorok kan, tempat keluarnya kotoran. Wa asraful masmumat al-misik wa huwa dam. Dan paling mulianya sesuatu yang dicium adalah apa? Wangian. Sedangkan misik itu berasal dari apa? Dam, darah. Nah, ini ya, kalau kita perhatikan kalamnya Imam Ali ini, seakan-akan seperti ini. Semua perkara-perkara dunia tadi, yang mulia-mulianya, yang paling mulia-mulianya, itu terbuat dari sesuatu yang paling hina. Kan begitu. Makanan, paling mulianya apa? Madu. Tapi madu itu tempat hinggapnya lalat, sesuatu yang kotor. Nah, pakaian, paling bagusnya apa? Sutra, tapi sutra itu terbuat dari ulat. Gitu loh. Jadi apa yang mau dicintai dari dunia? Ingetin aja, dunia itu yang paling rendah. Keluarkan dunia dari hatinya kita. Keluarkan dunia dari hatinya kita. Seperti itu. Ala kulli hal, ada doa yang menarik. Ada doa yang kalau seandainya kita melihat tentang hati ini condong gitu. Ada hati ini rasa condong kepada dunia. Berdoalah. Doanya seperti ini. Allahumma ja'alid dunya fi aidina. Wala taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia itu di tanganku, di tangan kami. Dan jangan jadikan dunia di hati kami. Jadi udah, dunia tuh kalau di genggaman udah, mau apa-apa cukup. Jadilah orang yang cukup. Mau beli mobil cukup, mau beli rumah cukup, ya begitu. Udah cukup, nggak ada keterikatan dengan hati. Allah SWT cukupin semuanya. Tapi tidak di hati. Di hati kita ini mahal. Hati kita ini tempat Allah melihat. Masa Allah melihat hati kita isinya dunia? Yang paling hina di mata Allah? Alangkah hinanya hati kita kalau hati kita dipenuhi dengan dunia. Sedangkan hati tempatnya Allah melihat kita. Malulah kita kalau seandainya dalam hati kita isinya dunia. Dalam hati kita ini isinya Allah. Senang Allah kalau melihat hati kita isinya Allah, isinya Rasulullah, isinya orang-orang soleh, isinya orang-orang baik, isinya orang-orang yang pantas untuk kita cintai. Kan begitu. Nah, jangan sampai di hati kita ada dunia, malu kita kalau dilihat Allah.
kata Allah. Ada dunia di hatinya, yang mana dunia itu lebih rendah daripada 11 sayapnya nyamuk. Nah, hakada. Jadi dunia itu tercela. Dunia itu tercela, tapi kita hidup di dunia. Nah, jangan lupa, walaupun tercela dunia bukan berarti kita nggak boleh kerja. Salah. Salah. Ingat kata saya tadi. Cinta dunia itu bukan tentang banyaknya harta, bukan. Tapi tentang keterkaitan hati kepada dunia. Itu maksud cinta dunia. Jangan sampai mencari harta, mencari dunia, tapi lupa sama Allah. Ya, hal-hal seperti inilah yang harus kita mawas diri. Kalau kita mencari dunia, tanda orang yang cinta dunia adalah saat dia mencari dunia, dia lupa sama Allah. Dia lupa sama kewajibannya. Nah, itu ciri-ciri orang yang cinta sama dunia. Ada. Kemudian perkara-perkara surga itu, ya kata Nabi, diliputi oleh hal-hal yang umumnya kita tidak sukai. Umumnya kita tidak sukai. Apa itu? Ya kan sholat capek, ya kan ngaji capek, ya. Hawa nafsu kita sebenarnya awalnya saat kita tidak biasa tentang itu berat. Coba aja ngajak orang-orang yang belum biasa dengan hal-hal yang diliputi surga tadi. Nah, berat. Hawa nafsunya tidak suka. Tapi semakin dipotong itu nafsu, yan fatim, potong nafsunya. Karena nafsu itu seperti bayi yang nyusu. Bayi yang nyusu kalau nggak disapi dia akan terus nyusu. Begitu juga nafsu. Nafsu itu kalau tidak disapi, kalau tidak diputuskan, dia akan terus-menerus meminta. Ada. Jadi berat, sabar, harus sabar. Di mana-mana ngaji, nge-zoom, belajar, yang belajar tahsin, sabar. Aduh capek disalahin terus, aduh capek ngulang terus misalnya. Dari udah bagus-bagus Iqra 6 halaman 13, disuruh ngulang lagi halaman 5 misalnya. Kan itu hawa nafsu tidak suka sebenarnya yang seperti itu. Ya, aduh salah terus ngajinya, susah banget nih koknya, susah banget nih rohnya, susah banget nih. Iya, hawa nafsu tidak suka yang mujahadah seperti itu. Tapi itulah yang meliputi surga. Harus sabar. Nah, belajar fikih. Aduh ribet banget ya. Harus kayak gini. Syaratnya banyak banget. Aduh, sholat harus kayak gini. Syaratnya banyak banget. Najis harus kayak gini. Syaratnya banyak banget. Haid, nifas. Aduh, susah banget. Ada perkara-perkara kayak gini. Iya, memang seperti itulah. Kalau mau surga, kata kalau mau surga itu toriknya, jalannya itu susah. Tidak disukai oleh nafsu. Tapi kalau mau neraka, nah jalannya mudah. Jalannya mudah disukai oleh nafsu, maksiat. Terus saja maksiat. Suka kan nafsu. Tapi itulah jalan menuju ke neraka. Allahul musta'an. Ya. Ini terakhir saya akan membaca ifadatul hadisnya. Jadi kata Sayyidah Ummu Ibrahim, faedah hadis yang ke-15 ini, anna zuhud fid dunya wa ma fiha min al-muladzat innama yakunu bil i'radi an mahabbatiha wa adamil inghimas min mata'iha. Adapun zuhud dalam dunia, zuhud di dunia dan apa-apa yang di dalam dunia itu dari kelezatan, innama yakunu bil i'radi an mahabbatiha. Kalau kita mau zuhud di dunia, ingat, zuhud itu bukan tentang kita harus miskin, harus bajunya compang-camping, bukan. Tapi zuhud itu adalah tentang penolakan kita dari mencintai dunia. Dan inrimas fi mata'iha, dan tercebur daripada materi-materi dunia. Adam,
kita tidak tercebur, kita tidak masuk kepada perkara-perkara dunia, nggak tercebur di dalam dunia, jangan sampai gitu ya. Jadi penolakan terhadap mencintai dunia dan jangan sampai kita tercebur di dalam dunia. Jadi sibuk sama dunia sehingga lupa sama Allah. Sibuk sama dunia sehingga lupa sama Allah. Nah, seperti itu. Jadi orang zuhud itu adalah menyibukkan diri kepada Allah dan tidak menyukai dunia. Itu zuhud itu seperti itu. Wa inna ma yakunu hubbud dunya madhmuman idza asara syahwan nafsi wal insyghal bighayri haqq subhanahu wa ta'ala. Amma hubbuha fil khairat. Adapun orang yang mencintai dunia itu merupakan perkara yang tercela. Perkara yang tercela yang nafsu itu menyukainya. Terus dia sibuk dengan perkara-perkara yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang menggunakan dunia untuk mengerjakan perkara-perkara kebaikan dan menolong Allah, tanda kutip, maksudnya menjadi menjadi tentaranya Allah, menjadi penolongnya Allah, falaisa madhmuman. Ini bukan hal yang tercela, bal huwa ibadah. Akan tapi ini adalah ibadah wa taatullah, dan taat kepada Allah. Idza ahabba 'abdah ista'malhu. Ketika Allah Subhanahu wa taala, salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya adalah Allah menggunakan hamba tersebut. Paham nggak maksudnya? Jadi gini, jadilah orang yang senantiasa digunakan Allah untuk mengajak orang-orang kepada Allah. Nah, begitu. Jadi yang mana-mana kita merasa kita sering, misalnya, kalau mau rumah untuk majelis ilmu, rumahnya si fulana, mau ini untuk majelis ilmu si ini, pokoknya perkara-perkara baik yang kalau kita digunakan di dalamnya, ketahuilah itu tanda Allah mencintai kita. Karena kalau Allah mencintai kita, Allah itu sering mempergunakan kita untuk perkara-perkara kebaikan. Jadi admin majelis misalnya, jadi tim yang pasang-pasang umbul, jadi apa lagi? Pokoknya kalau yang sibuk-sibuk gitu, yang kita ini digunakan untuk perkara yang mana perkara tersebut mengajak orang-orang kepada Allah, nah ketahuilah sesungguhnya yang demikian merupakan tanda Allah SWT mencintai kita. Jadi bersyukur kalau seandainya ada orang yang kalau minta infak gitu ya sama kita, bukan tentang kalau ada maunya sama kita, enggak, bukan tentang seperti itu. Tentang berarti Allah SWT kasih saya harta berlebih, itu tanda Allah mau menggunakan saya di jalannya. Kan enak kalau mikirnya seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, jadilah orang yang senantiasa digunakan oleh Allah SWT untuk dakwah di jalannya. Ada. Kemudian terakhir bayanul hadis yang ke-16, faedahnya yang pertama, penjelasan bahwasanya surga, anal jannah la tanal illa bisabri alal makarih. Sesungguhnya surga itu tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan sabar terhadap hal-hal yang tidak disukai oleh nafsu. Yang kedua, bayan an-nar la yunji minha illa bitarkis syahawat. Penjelasan bahwasanya neraka itu orang tidak akan bisa selamat dari neraka kecuali dengan meninggalkan perkara-perkara yang disukai oleh nafsu. Kemudian putuskan nafsu dari perkara-perkara yang disukai nafsu tadi. Imam Ghazali berkata, inna tariqal jannah wa'ar sabilu sabi katsiril aqobat. Sungguhnya, kata Imam Ghazali, jalan menuju surga itu sulit. Kasar, wa'ar, kerikil. Sulit, pokoknya sulit. Banyak lubangnya, banyak kerikilnya, banyak tanjakannya. Nah, itu loh. Perkara menuju ke surga. Dan sulit, perkaranya sangat sulit. Sa'bu kasir, sulitnya tuh banyak.
Syadidul masyaqqah, lelah. Ghazirul a'da, banyak musuh. Al-ghadab, azilul atsba, wa hakadha yajib wa yakun. Nah, seperti inilah kita harus menempuhnya. Seperti inilah memang. Jadi wajar, normal saat kita mengalami kesusahan di dunia, saat kita mengalami kelelahan, saat kita mengalami kesulitan. Itulah jika memang kesulitan itu merupakan hal yang mendatangkan kita kepada Allah, itulah jalan kita menuju kepada surga. Karena jalan kepada surga itu berbatuan. Banyak tanjakan, penuh dengan kerikil. Tenang saja. Setiap hati yang merasakan tidak enak, selalu ada reward di dalamnya. Setiap perasaan yang tidak enak, setiap keadaan yang melelahkan gitu ya. Saat kita hadirkan keadaan yang tidak melelahkan gitu, kita kembalikan lagi kepada Allah. Saat kita sedang lelah, saat kita sedang capek di dunia ini, kita kembalikan lagi kepada Allah. Selalu ada reward untuk kita. Selalu ada jaza, selalu ada balasan bagi setiap kesabaran yang kita lakukan untuk Allah. Mungkin cukup sampai sini. Semoga dapat dipahami. Semoga majelis kita malam ini menjadi sebab kita untuk mengeluarkan dunia dari hatinya kita, untuk kita benci sama dunia, untuk kita hanya mengisi diri kita, hanya mengisi hati kita dengan hal-hal yang ghal, yang mahal-mahal. Sedangkan dunia adalah hal yang sangat murah, yang tidak patut kita masukkan dunia itu ke dalam hatinya kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia itu di tangan kita, bahkan di kaki kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia itu di bawah kakinya kita. Allah jadikan dunia itu di tangannya kita. Mau apapun di dunia Allah cukupkan. Dengan tidak repot-repot hati kita mikirin dunia. Semoga seperti itu. Semoga seperti itu dan senantiasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan nafsunya kita untuk melakukan hal-hal yang mana perkara tersebut mengantarkan kita kepada surga. Allah jadikan kita punya nafsu, yang nafsu itu mudah untuk dijinakkan, mudah untuk melakukan hal-hal kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga beri kita taufik untuk menjadikan nafsunya kita itu benci sama maksiat. Nafsunya kita itu putus sama maksiat. Amin, Allahumma amin. Sekian dari saya. Afwan alal italah. Fi soal, kalau ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum. Nanti ya salamnya ya. Ya mungkin sampai di sini dulu. Minta maaf kalau misalnya kepanjangan. Semoga dapat dipahami. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Insyaallah, jazakumullah khairan katsiran Ustazah atas ilmunya. Untuk sahabat-sahabat muslim semuanya yang hadir di sini, tafadhol yang akan mengajukan pertanyaan boleh open mic langsung supaya lebih jelas apa yang ditanyakan. Tafadholi boleh mengenai tadi dua hadis, hadis ke-15 dan hadis ke-16 tafadhol tersebut. Assalamualaikum, izin Ustazah, izin bertanya. Ya. Ustazah, afwan bukan kemarin ya, sempat saya dengar mengenai doa yang cinta dunia itu. Ustazah, mungkin apa Ustazah punya semacam doanya gitu atau gimana Ustazah? Karena kalau nggak salah saya dengar, kalau nggak saya salah dengar itu doanya ada di Khulasah tuh Ustazah. Halaman berapa ya Ustazah? Oh iya, itu juga ada di Khulasah. Allahumma untuk doanya Ustazah. Allahumma akhrij dunya. Itu tuh ada di, jadi itu tuh doa ya Allah astagfirullahaladzim. Untung ngantum ingetin. Iya, itu doanya Imam Haddad. Doanya Imam Haddad. Doa itu selalu menjadi penutup doa ketika kita doa-doa sendiri gitu ya. Nah, akhirnya itu Allahumma akhrij min qalbi kulla qadarin lid dunya.
Aqula mahadinil khalqi yamilu bi ila ma'siyatik aw yuskiruni an ta'atik aw yahulu baini wa baina tahaqquqi bima alifatikal khasa wa mahabbatikal khalisah. Jadi yang punya, oke, saya buka kamera saya, silakan screenshot ya. Saya terjemahin. Iya benar, Masya Allah, untuk diingetin. Ini doa mujarab, maksudnya doa ini sampai dijadikan, disusun oleh Habib Umar sebagai doa yang selalu hendaknya kita baca setiap kali selesai sholat 5 waktu. Bentar ya. Masih blur Ustazah. Allahumma akhrij min qalbi kulla qadarin lid dunya. Ya Allah, keluarkanlah dari hatiku segala sesuatu yang kadarnya untuk dunia. Wa kulla mahallin lil khalqi yamilu bi ila ma'siyatik. Dan keluarkan juga dari hatiku ya Allah segala tempat untuk makhluk yang mana bisa condong hal tersebut kepada maksiatmu. Au yuskiluni an ta'atik, atau menyibukkanku dari taat kepadamu. Au yahulu baini wa baina tahaqquqi bi ma'rifatikal khassa wa mahabbatikal khalisah. Ini dihafalin loh. Tapi gini aja sih, baca aja terus. Kalau hafalin dulu pertama ya, hafalin dulu. Kalau belum hafal, lancarin dulu. Seenggaknya baca doa ini secara lancar. Ntar lama-lama udah lancar, hafal sendiri insya Allah. Jadi doa ini adalah doa supaya mengeluarkan segala dunia dari hati kita dan mengeluarkan orang-orang yang tidak berhak ada di hati kita. Wah, bagus kan? Bagus banget. Jadi doa ini tuh ampuh untuk mengeluarkan orang-orang yang tidak berhak di hati kita. Orang-orang yang tidak berhak di hati kita. Kalau seandainya orang-orang tersebut, makhluk tersebut, membuat kita untuk maksiat sama Allah, membuat kita untuk sibuk dari taat sama Allah. Jadi susah buat taat. Yahulu baina baina tahaqquqi bima'rifatikal khassa wa mahabbatikal khalisah. Ya, jelas nggak? Teh Harti jelas nggak? Syukron Ustazah. Jelas ya? Jelas Ustazah. Jazakumullah khairan. Khulaso nih. Kitabnya Khulaso. Ada di Shopee. Khulasoh Madad gitu. Udah ya? Hafalin. Ini doa. Saya juga nggak mau tinggal doa ini. Sekurang-kurangnya ya. Sekurang-kurangnya kalau sudah sholat itu baca ayat kursi, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Terus doa, punya doa sendiri, doa selamat kayak doa apa, kemudian tutup pakai doa tadi. Allahumma akhrij min qalbi kulla qadarin di dunia sampai akhir, dah selesai, tutup Fatihah. Kayak gitu. Sekurang-kurangnya wirid kita setelah sholat kalau kita mau cepet. Kena sayang ya, sayang. Itu dari saya. Ya. Kemudian subhanallah 33, alhamdulillah
doa sendiri apa, antum berdoa silah doa apapun, kemudian tutup dengan doa yang tadi. Allahumma akhrij min qalbi kulla qadarin di dunia sampai akhir, kemudian Fatihah selesai. Baru buka mau kemana, mau masak, mau apa silah. Oke? Seperti itu. Berikutnya ada pertanyaan kedua Ustazah di kolom chat. Ana izin bacakan. Ustazah, apakah ada cara untuk lebih mudah mengalahkan atau memutuskan nafsu? Mujahadah. Nafsu itu ada 3. Nafsu ammarah bisu, nafsu lawamah, sama nafsu mutmainnah. Kalau nafsu ammarah bisu, ini nafsu yang paling parah. Nafsu yang selalu ngajak kepada keburukan. Bermujahadah, putuskan nafsu itu. Paksa untuk tidak menyukai, naik tingkatan ke lawamah. Nah, lawamah ini dia tarotan baik, kadang buruk. Nah, itulah, kadang nurut, kadang naik, kadang turun. Kadang rajin bermajelis ilmu, kadang males. Kadang rajin ngamalin sunnah, kadang males. Nah, kadang pokoknya yang setengah-setengah deh si lawama ini. Nah, yang nafsu baik, yang nafsunya sudah stabil ibaratnya. Nafsunya sudah apa ya? Ini nafsunya orang-orang soleh nih, namanya mutmainnah. Nah, nafsu mutmainnah ini mengalami, kalau orang sudah di nafsu mutmainnah, dia hanya sekedar kurang sedikit saja dari amalan dia. Misal saya contohin kayak gini ya. Kalau nafsu ammarah bisu tadi itu ya, itu nafsu emang senang, benar-benar senang keburukan, benar-benar senang maksiat. Nah, itu paling buruk. Kalau lawamah ini, lawamah ini dia kewajiban dia kerjain soal 5 waktu. Nah, ini perkaranya tentang yang sunnah. Ini contohnya aja. Ini sunnah tuh kadang dikerjain, kadang enggak. Kadang dikerjain, kadang enggak. Nah, itu orang kalau nafsunya lawamah. Kadang belajar, kadang males-malesan misalnya. Nah, kalau orang sudah punya nafsu mutmainnah, itu dia tuh always perkara sunnah sudah kayak jadi perkara wajib. Cuma kalau misalnya dia lagi lelah atau lagi apa, itu hanya berkurang dikit aja. Misal, dia sehari itu biasa ngerjain sholat sunnah full. Zuhur 4 sebelum 4 sesudah. Nah, turunnya mutmainnah dia itu kayak dia tetap ngerjain sunnah, tapi hari itu dia cuma 2 sebelum 2 sesudah. Biasanya dia tuh 4 sebelum 4 sesudah, gitu aja sih. Jadi kayak apa ya, namanya kan juga manusia, tapi itu tingkatannya. Maksud saya orang yang sudah punya nafsu mutmainnah, dia mengerjakan sunnah udah kayak wajib, Nah, kekurangannya itu bukan dia meninggalkan sunnah, bukan. Tapi yang biasa sunnahnya banyak, saat nafsunya lagi capek misalnya, dia hanya sekedar kurang dikit aja, tapi tetap dilakukan. Nah, itu orang sudah mutmainnah. Biasanya itu orang-orang soleh itu biasa sholawat misalnya sehari 10.000 kali. Nah, entah di sewaktu-waktu ada kekurangan 8.000, kurangnya 2.000, padahal biasanya 10.000 gitu. Nah, itu biasanya juga dia akan qadha tuh. Jadi kemarin-kemarin dia punya sholawat 10.000. Hari ini ternyata lelah banget, cuma dapatnya 8.000. Nah, besoknya dia akan jadikan 12.000. Karena qadhaan yang kemarin. Kayak gitu, amalan-amalan orang soleh. Gimana caranya gimana caranya nafsu? Apa tadi pertanyaannya? Mujahadah. Naikkan level nafsunya. Naikkan. Kalau nafsu itu ammarah bisu, naikkan ke lawamah. Tidak ada cara lain selain mujahadah. Sama doa-doa yang tadi. Itu. 2 perkara itu saya bilang. Mujahadah dan doa. Usaha dan doa. Itu udah. Mujahadah itu usaha. Paksakan. Tidak ada cara lain selain paksakan. Kalau males, dipaksa. Putuskan. Kayak kita nyapi anak kecil loh. Gimana caranya? Kayak nyapi anak kecil. Kayak kata Imam Busiri.
Anak bayi itu kalau ibunya nggak tegaan, dia akan terus nyapi sampai dia 3 tahun. Ada nggak orang tetap nyusu sama emaknya sampai 3 tahun? Ada nggak? Ada, banyak. Kenapa? Biasanya itu emaknya yang nggak tegaan. Sian dia nangis. Kenapa? Nggak tegaan. Nah, itulah kira-kiranya. Contohnya. Jadi jangan nggak tegaan, harus dipaksain. Putus dah. Nggak boleh nyambung lagi dah. Lawan, bangkit. Itulah caranya. Tidak ada cara lain. Mujahadah dan doa. Nah, doa tadi doa-doa yang seperti diajarkan tadi, baca setiap kali selesai sholat, jangan lupa baca yang doa saya share tadi. Ya Allahumma akhrij min qalbi. Nah, itu ada di khulasoh. Sama banyak doa-doa lainnya yang kalau antum dengar, yang mana-mana aja. Yang mana-mana antum dengar, semua boleh diamalkan. Tapi kan kita kadang nggak bisa ngamalin semuanya. Pilih salah satu yang benar-benar kita akan dawamkan. Mau yang mana? Pilih. Semuanya, kalau bisa boleh. Tapi kalau kayaknya, kebanyakan, pilih satu. Tapi benar-benar didawamin. Oke. Pilih satu tapi benar-benar didawamin. Tadi kan saya ada juga kasih yang Allahumma ja'alid dunya fi aidina wala tajalid dunya fi qulubina. Itu lebih pendek. Boleh kalau memang itu. Yang ini agak panjang sedikit, boleh. Didawamin. Kalau bisa dua-duanya dawam, karena pendek sebenarnya. Atau kalau punya doa lain, boleh. Pokoknya harus ada setiap harinya, harus ada doa untuk kita mengeluarkan dunia dari hati. Doa mana-mana, semua bagus. Yang penting doa tersebut adalah doa yang membantu nafsunya kita untuk tidak mencintai dunia. Ya, seperti itu ya. Kita tuh kadang punya banyak amalan. Qabiltu ijazah. Saya kalau misalnya ya, sering banget dengar atau baca orang-orang yang share amalan. Ustazah misalnya share amalan gini-gini. Terus orang-orang tuh pada bilang qabiltu ijazah. Sebanyak-banyak itu. Saya nggak tahu antum selama berkajian ini sudah berapa banyak dapat amalan, coba. Mungkin 100 lebih ada kali amalan yang sudah antum dapat dari para asatis yang udah ngajar, ya kan? Berapa kali antum berkata qabiltu ijazah. Pertanyaannya adalah, dari semua amalan itu, ada nggak amalan yang didawamin sampai sekarang? Kalau ada, alhamdulillah. Dan kalau banyak, lebih alhamdulillah lagi. Dan kalau seandainya semua amalan tersebut antum kerjain, Masya Allah. Barakallahu fiik. Semoga Allah istiqomahkan. Tapi, kalau seandainya tidak ada satupun dari semua amalan yang diberikan oleh para guru-guru yang kita kerjakan, apa tuh kata orang Palembang? Amburi beras kunyit. Apa ya namanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Kemana hati kita? Sebanyak itu amalan yang diberikan oleh para guru, tidak ada satupun yang kita amalkan sampai sekarang. Sibuk saja berkata qabiltu ijazah. Tapi kenyataannya sampai sekarang satu pun tidak ada yang diamalin. Kemana? Ada apa? Apa yang salah dengan diri kita? Sehingga terhijab daripada mengerjakan amalan-amalan tersebut. Tapi saya yakin semua yang hadir di sini, yang dapat amalan dari para guru, saya yakin pasti ada yang diamalin, insya Allah. Pasti ada yang diamalin. Ya. Malam ini dapat amalan qabiltu ijazah. Minta sama Allah. Ya Allah, saya sudah bilang qabiltu ijazah. Ya Allah, bantu saya, taufikmu ya Allah, saya tidak akan bisa mengamalkan amalan tersebut kecuali atas izinmu. Ya Allah, kuatkan saya. Ya Allah, bantu saya. Ya Allah, beri taufik sama saya. Pokoknya saya azam ya Allah mau ngamalin ini. Besok-besok caranya kalau misal lupa sesekali, besoknya dikodoin gitu. Atau zuhur saya sholat. Kan awal-awal belajar dulu ya. Zuhur saya sholat. Masih baca doa ini, amalan ini. Ntar asar nggak baca. Nanti maghrib baca 2 kali untuk yang asar tadi. Itu tips untuk ngelatih kita biar
kita tuh kayak punya kewajiban gitu loh. Kayak punya kewajiban sama kita punya amalan. Nah, kayak gitu ya. Kayak gitu. Atau bisa dibaca misalnya asar. Habis asar tadi saya nggak sempet banget. Ini udah mau maghrib, ya udah baca sekarang aja gitu. Pokoknya gimana caranya ini doa bisa terbaca 5 kali dalam sehari. Itu loh, kayak gitu. Seperti itu ya. Itu cara saja, cara supaya apa ya? Supaya kita tuh kayak punya kewajiban gitu. Kayak tersistem aja hidupnya kita. Nah, itulah. Oke? Pertanyaan ketiga, Ustazah. Hmm. Pertanyaannya, Afwan Ustazah, ini ada pertanyaan dari teman saya. Pertanyaannya, dia dulunya memakai baju yang agak press body. Kemudian dia sudah berganti penampilan lebih baik lagi memakai pakaian muslim. Nah, baju yang dulu sudah diberikan kepada orang. Itu bagaimana hukumnya jika dipakai? Bagaimana hukumnya jika dipakai dan kalau nggak diamalkan menurut dia alasannya takut mubazir. Maksudnya tidak diberikan mungkin ya Ustazah ya baju yang sebelumnya yang tidak syar'i. Mohon penjelasan. Oke. Jadi gini, kalau seandainya punya pakaian-pakaian yang dulunya tidak menutup aurat, ya, kalau mau dihibahkan kan sayang, mau dijadiin pelan juga sayang ya, masih bagus. Gini, berikanlah kepada orang yang kita yakini dia amanah. Gimana? Berikan kepada orang yang kita yakini dia amanah. Jadi amanahnya apa? Amanah kayak gini. Saya punya baju, bajunya seksi. Tapi saya punya amanah. Kamu hanya boleh pakai baju ini depan suami kamu aja. Nah, kayak gitu ya. Jadi kayak gitu, diakalinnya kayak gitu. Atau kamu hanya boleh pakai baju ini dalam rumah aja yang rumah kamu itu benar-benar semuanya isinya mahram. Gitu. Nah, itu kita yakin nih orang pasti amanah. Fair. Seperti ini caranya. Atau cara lainnya apa ya? Kalau diberikan kepada orang yang nggak hijaban juga nggak boleh karena kita ngebantu dia untuk buka aurat kan namanya. Ya itu tadilah caranya. Itu tadi caranya. Kita kasih sama orang yang amanah. Amanahnya adalah ini baju hanya boleh dipakai depan suami aja. Untuk kalau emang nutup auratnya masih oke, paha ketutupan gitu ya. Nah, boleh pakai baju ini dalam rumah aja yang dalam rumah itu benar-benar orangnya mahram semua. Kayak gitu ya. Paham kan? Adalah pasti orang kita percaya nih orang amanah pasti. Nih orang hijaban, nih orang pakai jilbab gitu dan dia nggak mungkin pakai ini di luar. Kita kasih amanah. Kamu hanya boleh pakai ini di dalam rumah aja. Gitu. Seperti itu. Jadi ada akadnya dulu ya Ustazah ya. Ya, ada amanahnya dulu. Bukan akad sih, amanah namanya. Apakah pertanyaannya masih dilanjut atau bagaimana Ustazah? Ya, kalau sudah habis pertanyaannya sudah. Iya, tadi kata Mbak Aisyah, kata Kak Aisyah, kata Umar tuh pas baca ayat kursi pegang dada. Itu juga fungsinya banyak. Kita itiba sama orang-orang soleh. Setelah selesai sholat baca ayat kursi, pas baca ayat kursinya pegang dada. Mungkin sampai sini kali ya. Selesai? Marhaba Ustazah. Oke. Ini pada masih aktif semua nggak sih? Atau namanya aja yang ada di sini nih? Halo?
Halo semuanya, masih aktif nggak? Assalamualaikum Ustazah, masih Ya, aktif. Ustazah. Kayak diem aja gitu Alhamdulillah ya. masih. Saya tadi lihat jam. Saya mulai pukul 21.02. Saya mulai 21.02. Saya selesai 21.012, sejam kira-kira. Waduh, 1 jam saya ngoceh. Oke lah, gitu saya bilang. Nah, di sini apa namanya, diuji gitu ya. Inilah ngajar online itu lebih kepada orang tuh dengerin nggak ya. Saya udah ngomong 1 jam, tapi oke. Di apa namanya, di press lagi. Di apa ya namanya, kalau nggak kayak gitu udah saya ketelan sama pikiran saya sendiri. Insya Allah mereka dengerin kok, karena nggak ada suara dari tadi. Nah, udah kalau masih aktif alhamdulillah. Jadi ini adalah salah satu-satunya kayaknya ya. Ini adalah satu-satunya majelis online saya yang saya tuh nggak strict di dalamnya, nggak banyak peraturan. Makanya kenapa saya punya kelas, saya punya majelis online, itu punya banyak aturan. Nah, karena saya tipikal kalau ngajar tuh apa ya, strict gitu loh. Kayak semua harus buka kamera ini nih. Nah, itulah saya punya grup namanya grup Tahsin, sama satu lagi baru mau buka Fikih. Keduanya itu saya buat strict kayak gitu. Tapi tenang aja, saya juga ada majelis yang feel free gitu, feel free. Mau ngapain antum kayak gitu. Maksudnya everyone boleh masuk asal dia cewek, terus nggak buka kamera dan sebagainya. Antum cukup dengerin aja, sila. Mau dengerinnya sambil ngapain, sambil nyetir, sambil masak, sambil apa, silakan. Nah, itulah di majelis ini. Nah, tapi majelis saya 2 lagi, nah, itu saya punya aturan ketat di sana. Saya akan absen kalau nggak hadir. Ini orangnya kemana, ini strict banget. Tapi ada juga yang nggak strict. Ya, seperti itulah. Kiranya semoga Allah SWT istiqomahkan dan Allah jaga hati ini. Terus juga semoga saya nggak hanya fokus mengajar, karena saya masih perlu banyak belajar. Jadi harapan saya lebih banyak belajar daripada mengajar. Karena saya masih muda, saya harus lebih banyak belajar lagi. Banyak hal yang saya tidak ketahui. Ya, doakan saya semoga dalam waktu dekat ini saya bisa punya kesibukan belajar lebih banyak daripada ngajar. Pengen seperti itu. Pengen jadi pembelajar sejati lagi. Maksudnya apa ya? Ya ngajar, tapi saat kita udah ngajar tuh rasanya belajar tuh jadi dulu tuh jadi cerita dikit ya. Dulu saya sebelum sibuk ngajar kayak gini, tentu saja belajar kan. Nah, ketika sibuk belajar itu nggak mikir ngajar, tapi saat ngajar, pas belajar juga mikirinnya ngajar gitu loh. Itu yang saya rasakan. Jadi kayak saya belajar masih mikirin ngajar. Dulu saya belajar bener-bener saya belajar mikirnya gitu. Tapi ala kulihal itulah proses. Setiap yang belajar pasti harus mengalami ngajar. Nggak mungkin nggak. Karena tingkatan paling tinggi dari belajar adalah mengajar. Tingkatan tingginya lagi adalah mengamalkan. Jadi nggak mungkin kalau mau maju, kalau mau terus berproses ya harus ngajar gitu. Tapi doakan semoga saya selalu menjadi pembelajar sejati. Di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apapun, dalam status apapun. Amin, Allahumma amin. Thank you very much for having me. Ya, boleh ditutup kalau selesai. Insya Allah.
Jazakumullah khairan katsiran untuk ilmu dan waktunya Ustazah. Semoga Ustazah sehat-sehat selalu dalam penjagaan terbaik Allah, dan tentunya menjadi kekasih Allah dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama-lamanya, selalu dimudahkan segala urusan dan pekerjaannya, dan juga Allah ridhoi dan dimudahkan dikabulkan ya Ustazah segala harapan, keinginan dan cita-cita Ustazah, baik secara pribadi maupun untuk agama Allah. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Afwan Ustazah, sebelum ditutup untuk doa selesai belajar, boleh dibantu untuk doa maulidnya? Ya, oke. Tafadhol. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. ولقد أشرت لنعتي من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. Enggak ada teksnya ya. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا. Ntar saya cari teksnya dulu. Ya Allah, Mia. ulang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ولقد أشرت لنأتي من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول من لكن حبا في سرائر قد دعاني صفوة ربنا وحدانا مودتها نرجو إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه فيه يا ربنا والمصطفى اقبلنا جب دعوانا انت لنا يا زخرنا في هذه الدنيا في أخرانا أسر لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا لا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا فاسمع بفضلك يا سميع دعانا وانظر بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا والصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin Allahumma amin. Jazakumullah khairan Ustazah. Dan selanjutnya untuk pembacaan Bentar. doa selesai. Ini masih ada ya orang di sini. Saya mau tanya satu pertanyaan, boleh nggak? Marhaba Ustazah. Oke. Kalau emang dengerin ya, saya punya satu pertanyaan. Siapa yang
bisa nyebutin apa ya, kayak kalimat yang menjadi prinsip kita soal rezeki. Prinsip tentang pemberian rezeki atau dunia lah. Siapa yang bisa jawab? Sesungguhnya Ayo, halalnya Ustazah. dihisab dan haramnya diazab, Ustazah. Benar, yang lain tapi bukan yang itu. Uzlalaka atila minka. Maksudnya? Rizki itu udah dijamin sama Allah gitu Ustazah. Dan yang menjadi rezeki kita itu yang disedekahkan dan yang dimakan oleh kita. Jadi yang masih tersimpan itu belum tentu rezeki kita gitu. Ya, benar. Oke, benar. Yang lain? Ustazah, boleh coba? Ustazah, Coba. tawakal. Hah? Tawakal. Ya, tawakal, boleh. Coba ya Ustazah. Ya, oke. Ambil untukmu, tapi bukan untukmu. Berikanlah bagian rezeki itu, tapi bukan darimu. Oke, maksudnya gimana? Jelasin. Maksudnya, Allah itu memberikan kita rezeki, ya rumah, kendaraan, tempat tinggal, dan gunakanlah itu, tapi bukan untuk kita, maksudnya bukan milik kita, karena itu akan dihisab seperti harta yang kita miliki, tapi saat kita memberikan seperti sedekah, tapi itu bukan dari kita, karena kita ini hanya sebagai perantara dari Allah, jadi ada haknya orang lain yang ada dari kita, seperti itu Ustazah. Oke, boleh. Ada yang bisa menjelaskan versi lain dari kalimat tadi? Benar-benar. Ada yang bisa menjelaskan versi lain dari kalimat tadi? Misalnya mencontohkan dalam suatu keadaan. Bismillah, dicoba ya Ustazah. Semua yang kita punya bukan punya kita, yang kita punya itu yang kekal, yang kita sedekahkan. Sedangkan yang kita makan, yang kita pakai itu kan dihisab. Itu Ya, benar. Boleh. Yang maksud tadi loh, yang lalaka atila minka. Ada yang punya contoh tentang prinsip itu? Tentang yang hal yang kita jadikan pegangan gitu. Kalimat itu tuh kita jadikan pegangan. Untuk permasalahan dunia, untuk permasalahan rezeki, materi. Ada yang bisa memberikan contoh keadaannya? Misal kayak gini gitu. Ambil, tapi ingat, ini bukan untukmu. Dan berikan, tapi ingat, ini bukan darimu. Nah, ada yang bisa memberikan contoh dalam suatu keadaan? Benar-benar, semua yang jawab tadi benar, Masya Allah. Berarti dengar banget ya. Aduh, keren. Tabarakallahu. Ustazah mah malam-malam gini ngajakin mikir, katanya. Malam-malam gini Ustazah udah mau jam 10 lagi. Seru-seruan aja nih orang, mau ngajakin mikir, disuruh kasih contoh lagi. Enggak apa-apa. Mau tahu aja. Siapa tahu kan bisa ceramah juga ntar suatu saat. Ada nggak yang mau ngasih contoh? Ada nggak yang mau kasih contoh? Ustazah, coba ya. Kalau misalnya kita makanlah secukupnya. Kalau misalnya kita bersedekahlah sebaik-baiknya, karena sedekah itu titipan dari Allah gitu ya. Bisa nggak gitu? Kurang greget gitu. Yang perkara berikanlah tapi bukan untukmu. Ambillah tapi bukan untukmu, berikanlah tapi bukan darimu. Nah, itu kurang masuk tuh sama yang tadi. Tapi benar, omongan tadi benar. Makan secukupnya, sedekah benar, itu benar. Itu saja ya, bismillah. Ya. Semua itu bukan dari kita.
Contohkan dalam suatu keadaan biar lebih paham. Misalkan kita ketika memberi sesuatu kepada orang lain, yakinkan itu bukan dari kita tapi dari Allah Subhanahu wa taala gitu Ustaz ya. Iya, benar. Terus? Saat kita Gini, pertama contohkan dulu. Bagaimana keadaan berikan ambil tapi bukan untukmu. Berikan tapi bukan dari kedua tuh keadaannya. Pak gitu Ustazah. Coba Fariza, saya mau ngomong nih. Cari skenario mobil. Tapi nggak jelas suaranya. Putus-putus Kak Fariza. Putus. Ayo. Saya kasih kalau oke, Asna Sofia, sila. Izin Ustazah kayak gini, misalnya kita tuh ambillah itu bukan untukmu tadi kan, dan berikanlah tapi itu bukan darimu. Contohnya misalnya kayak gini, kita makan untuk kesehatan, terus kesehatan itu kita gunakan untuk ibadah. Terus misalnya untuk memberikan sedekah, terus ikhlas tanpa berharap apa-apa. Jangan berpikir itu adalah apa ya, milik kita, tapi itu hanya semata-mata titipan dari Allah. Itu menurut ulun saja. Orang Kalimantan ya, ulun. Boleh, bagus. Ada yang lain? Contoh yang lain? Boleh, benar kok. Boleh, benar. Ada contoh yang lain? Ustazah, contohnya yang tadi Ustazah kasih contoh tentang teman Ustazah yang tes antigen tadi, ya. Bisa nggak? Masa contohnya dari saya sih, contoh yang dari sendiri lah, yang kira-kira relate seperti keadaan itu. Misalnya rezeki yang tidak kita gunakan, seperti kayak uang tabungan yang belum kita gunakan masih kita simpan, lalu kita sakit, terus kita harus ke dokter atau kita gunakan untuk bayar uang sekolah, seperti itu bisa nggak Ustazah? Jadi kan uang bisa. Karena kan yang rezeki yang milik kita yang kita makan dan yang kita gunakan. Jadi yang tidak kita gunakan itu ya belum menjadi bagian kita. Sewaktu-waktu itu lagi, akan keluar. Selain yang kita makan, selain yang kita gunakan, yang kita apain lagi? Yang sifatnya kekal. Sodakoh. Kita sedekahkan. Kita sedekahkan. Terus? Ustazah, mau coba Ustazah. Ya. Siapa nih? Naimah Ustazah. Siapa Naimah? Ibu Naimah Ustazah. Oh, Ibu Haja Naimah. Orang Brunei apa? Bukan, orang kota Tangerang. Oh, Tangerang. Oke. Sila. Gini Ustazah, misalkan nih suatu ada air ya Ustazah ya. Air ada 3 tempat gitu Ustazah. Air yang khusus Allah dan Rasul itu 10. Air yang untuk saya pribadi itu saya taruh buat Allah itu dan Rasul itu 10 gayung. Buat saya pribadi itu 4 gayung. Yang satu lagi buat orang lain itu sekitar 6 gayung. Yang 10 gayung itu buat Allah dan Rasul. Yang 4 gayung itu buat saya, tetapi sebenarnya itu kalau saya tidak amalkan, itu tidak akan menjadi milik saya. Kalau misalkan saya meninggal gitu. Berarti kan sia-sia itu kita masih mikirkan pribadi kita. Yang buat orang lain itu 6 gayung, itu yang kita sedekahkan itu kembali lagi kepada kita sebenarnya. Jadi harusnya kita kepada dunia, harusnya kita lebih banyak buat beramal dibandingkan buat kita yang sebenarnya yang kita tidak nikmati itu. Harusnya jangan 4 gayung, 2 gayung aja cukuplah buat kita gitu. Sekedar untuk kehidupan dunia, karena itu tidak
ini yang buat kita ini, tapi yang buat orang lain dapat Allah itu sebenarnya kembali buat kita gitu. Bahwa itu amal yang sebenarnya harta kita yang akan kita miliki gitu. Mungkin seperti itu pendapat bukan inian saya sih. Boleh? Boleh. Semua pendapat benar, semua jawaban benar, asal maksudnya sama. Intinya perkecil dunia, perbesar Allah. Iya, betul itu. Jadi gini, saya contohin ya, saya contohin nama suatu keadaan. Ambil saja namanya marfu'ah. Ya, ada yang mau coba? Silakan. Sebelum contoh Ustazah terakhir yang Alfian kepikir. Contohnya Allah rezekikan kita itu untuk memiliki mobil. Jadi saat kita membeli mobil, harta yang kita rasa kita punya, tetapi saat kita menggunakannya untuk menolong orang lain ataupun ia membantu dalam kebajikan, dakwah tu jangan rasa seperti pertolongan tu daripada kita. Tapi sebenarnya Allah pinjamkan mobil yang kita punya di dunia ini untuk berbuat kebajikan, dan kebaikan itu yang sebenarnya itu Allah yang punya. Allah Maha Baik untuk menjadikan perkara pertolongan kita itu daripada kita, tapi mobil itu bukan kita yang punya. Allah Ta'ala alam. Oke, bisa, cocok, bisa. Ada yang lagi yang mau? Bisa, cocok. Ada lagi yang mau? Kalau udah ya, saya kasih contoh lagi. Bisa, contoh Kak Farza tadi bisa. Saya kasih contoh lagi biar lebih paham. Misalnya marfu'ah. Iya. Nah, jadi marfu'ah ini dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, khus kata Allah, ambil untukmu rumah mewah, mobil mewah, misal. Uang banyak ambil untukmu. Lalaka, akan tetapi wahai marfu'ah, ini bukan untukmu. Maksudnya apa? Semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan tadi itu bukan sepenuhnya milik kita. Lalaka, gunakan dia untuk jalan Allah. Gunakan rumah tadi isinya untuk bermajelis ilmu. Gunakan rumah tadi isinya, niatkan biar anak-anak nyaman belajar. Niatkan semua, kembalikan sama Allah. Gunakan mobil tadi, kendaraan tadi untuk misalnya bermajelis ilmu, untuk nganter-nganter para siapapun yang butuh pertolongan, siapapun itu. Jadi dunia yang Allah berikan untuk si marfu'ah tadi, lalaka, itu bukan untuk marfu'ah. Marfu'ah bisa menikmati itu hanya atas nama marfu'ah. Itu rumah punya marfu'ah, itu mobil punya marfu'ah, hanya atas nama marfu'ah. Itu duit atas nama marfu'ah. Itu duit marfu'ah di bank misalnya 1 miliar, hanya atas nama marfu'ah. Tapi lalaka. Tapi sejatinya itu bukan untuk marfu'ah nikmati semuanya, bukan. Itu marfu'ah infakkan untuk dakwah. Itu marfu'ah gunakan untuk Allah, gunakan untuk Rasulullah, gunakan untuk umat, gunakan untuk menolong, gunakan untuk perkara-perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh nggak marfu'ah menikmati yang atas nama marfu'ah tadi? Boleh. Tapi lalaka, bukan semuanya untuk marfu'ah, bukan. Perbesar untuk Allah. Sekedarnya aja, sekedar nikmatin aja, sekedarnya aja. Sekedar nyicip-nyicip, oh kayak gini rasa dunia, udah. Sekedar untuk benar-benar keperluan kita untuk hidup di dunia. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi, carilah wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepadamu untuk akhirat. Walatansa, dan tapi jangan lupa nasibaka minad dunya, untuk nasibmu di dunia. Berarti jangan lupa sama dunia. Kita kan tinggal di dunia, jangan lupa dunia. Oke. Nikmat. Apa yang ada di dunia, apa yang Allah kasih sama kita, nikmatin. Tapi balikkan sama Allah. Ada. Tapi yang pertama kali ya wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Yang pertama kali kita harus prioritaskan adalah tempat kita nanti di akhirat. Ada. Kemudian ketika, nah ini masih ada kesinambungannya ya. Tadi kan bilang, khudz lalaka. Ini yang marfu'ah, ambil semuanya. Tapi ingat, semua yang sudah aku bilang ambil kata Allah, semua yang sudah diberikan Allah SWT sama marfu'ah tadi, itu bukan sepenuhnya untuk marfu'ah. Bukan untuk kamu marfu'ah. Tapi untuk
kembalinya sama Allah lagi untuk semuanya, apa yang bikin Allah senang, apa yang bikin Rasulullah senang. Terus ati, tidak sampai di situ, ati, dan ketika marfu'ah memberikan yang sudah diberikan Allah SWT kepada marfu'ah tadi, la minka, maka marfu'ah harus punya pikiran bahwa yang marfu'ah berikan itu bukan dari marfu'ah, tapi itu adalah dari Allah. Seperti itu. Jadi itulah cara ketika Allah SWT memberikan dunia, ibaratnya memberikan kemewahan, memberikan materi, memberikan apa, duit lah, apa segala macam untuk marfu'ah. Terus marfu'ah orangnya dia infak, dia ini, nah dia harus punya rasa la minka, bukan dari saya hanya perantara saja. Itu jadi berkesinambungan gitu ya, seperti itu. Pendeknya Allah SWT kasih saya kasih kita harta, kasih kita apapun, nggak hanya harta, anak, kasih kita dunia, kasih kita apapun segalanya, kasih kita ilmu, kasih kita dunia, kasih kita anak, kasih kita apa segalanya. Terus kita gunakan semuanya tadi, anaknya kita, hartanya kita, mobilnya kita, rumahnya kita. Nah, itu bukan untuk kita, tapi itu kembalikan sama Allah. Dan saat kita memberikan itu bukan dari kita, tapi itu dari Allah. Saat kita menghibahkan anak kita ke pesantren, menghibahkan anak kita untuk lebih dekat sama umat, untuk lebih banyak sama orang-orang, itu bukan kita yang, oh itu anak saya, enggak, itu dari Allah. Oh itu harta saya, enggak, itu dari Allah. Oh itu ini saya, enggak, itu dari Allah. Seperti itu. Paham ya? Lebih jelasnya seperti itu. Keren enggak? Keren. Kalau kita paham, Mama, kalimat tadi. Jadi jadikan prinsip kalimat tadi untuk kita menjadi orang yang mendermakan, mempersembahkan segala sesuatu untuk Allah, dan saat kita persembahkan itu kita tahunya itu dari Allah. Nah, itu loh kayak slogan orang-orang kalau mau nyalon, dari masyarakat untuk masyarakat. Apa sih slogannya? Kan orang kalau mau nyalon kayak gitu. Pilih nomor 3, dari rakyat untuk rakyat. Oh, kayak gitu kan? Benar nggak? Slogannya. Nah, kalau kita punya slogan dari Allah untuk Allah. Nah, gitu. Keren nggak? Ya, kalau para pemilu, orang-orang Malaysia di sini, maaf ya kalau nggak ngerti bahasanya. Kalau orang pemilu, DPR kalau mau nyalon punya slogan. Dari rakyat untuk rakyat. Nah, kalau kita hidup punya slogan dari Allah untuk Allah. Gitu. Oke? Dah. Tutup. Paham nggak? Paham ya? Paham Ustazah, jazakillah khair. Oke. Dah. Oke, sila tutup. Masya Allah. Semakin jelas ya Ustazah. Apa namanya tadi penjelasannya dengan berbagai macam kasus-kasus tadi. Mungkin seperti yang Ana pernah alami kemarin Ustazah, ada kalanya rezeki orang lain dititipkan ke kita tanpa kita sadari. Ada kalanya Ana pernah janjian ke satu tempat, tapi karena Ana nggak fokus lihat chatan terakhir dari teman, ternyata tempatnya itu berubah, sehingga Ana kan sudah sampai ke tempat tujuan. Ternyata salah, berarti kan harus ke tempat yang sebetulnya ya Ustazah, yang baru ya, yang sudah ini. Kalau misalnya kita merenung, oh berarti tadi saya pakai kendaraan umum nih, pakai ojol ya Ustazah. Berarti ada rezeki driver ojolnya di Ana ya Ustazah, yang dititipkan Allah, begitu ya Ustazah ya, kurang lebih mungkin ya. Seperti yang tadi, apa yang kita simpan belum tentu itu menjadi rezeki kita ya Ustazah. Karena yang kita pakai, yang kita makan, yang disedekahkan, nah itu baru yang namanya rezeki kita. Seperti itu juga ya Ustazah ya. Ya, betul. Baik, Masya Allah, untuk ilmu malam hari ini, Masya Allah sekali, dan insya Allah tentunya berguna untuk kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita dari amalan hadis pertama sampai ke
16 pada malam hari ini bisa kita amalkan secara istiqomah ya insya Allah. Dan tentunya insya Allah kita semua akan bertemu kembali dengan Ustazah Akila di Dars Katam kajian kitab Muslim Community insya Allah 2 minggu ke depan. Dan tentunya pantau terus di grup Muslim karena insya Allah setiap kajian Ustazah Akila baik di Muslim ataupun di majelis yang lainnya insya Allah kita akan selalu share di grup WA Muslim dan Telegram. Jadi pastikan sahabat-sahabat semua di sini mungkin yang belum bergabung ke grup WA Muslim nanti bisa chat atau DM ke Instagram Muslim Community. Untuk selanjutnya, doa selesai belajar akan dibacakan oleh Bunda Zulfa. Tafadol Maskuro Bunda. Ya Rabbana tarafna bi'anana tarafna wa annana asrafna ala ghadu asrafna فطب علينا طوبى تغسل كل حوبى وسر لنا عوراتي ومن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولدنا وأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من رب السماء فضلا وجودا منا لا بكل ساب منا بمصطفى رسولي نعضى بكل سلي صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه عدد طهر صحبي والحمد لله في بدن وتناهي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت جواد الحليم وأنت نعم المعين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك يا دنيا ودين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا الأولى والغنى ويا قوي يا متين نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على الهدى كقويم ولا نطيع لئين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ذاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين نظرة تزيل الأنا وتدني المنى منا وكل هنا نطاف في كلهن سلك بجاه الجدود وليومي الخدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يزيل كل حرام يخار كل طغام يدل بين الأنام ويؤمن الخائفين رب اسقنا غيثنا نافع مبارك دوام يدوم في كل ألم مرسين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran untuk Ustazah Akila atas waktu dan juga ilmunya, dan tadi atas doanya juga. Selamat beristirahat untuk Ustazah Safakila. Insya Allah sehat-sehat selalu Ustazah.
dan juga dimudahkan segala urusan dan pekerjaannya, berkah berlimpah juga untuk hasilnya, amin. Jazakumullah khairan katsiran untuk sahabat-sahabat semua yang sudah hadir di majelis pada malam hari ini dari awal hingga akhir, Masya Allah, dan juga sangat responsif sekali, dan insya Allah kita bertemu kembali 2 minggu ke depan, dan jazakumullah khairan katsiran juga atas support kepada kami, yaitu dari Sohih Fikih Wanita Taiwan, NCR Indonesia, MT Ummah Zom Dakwah Malaysia, para alumni dari Mustawa Satuba, dan juga Daurah Wasilah Az-Zahra, dan juga Daurah Saifiyah Dar Zahro. Jazakumullah khairan katsiran, dan alhamdulillah saat ini darsnya berjalan lancar. Tadi kita buka dengan basmalah, maka kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita baca doa majelis 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan untuk pembacaan surat Al-Asrnya tafadhol Teh Kartika. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Allahumma amin. Jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan sikap, ataupun penyebutan nama, dan yang lainnya, karena ketidaksempurnaan hanya milik Ana. Dan juga mohon maaf apabila dari awal hingga selesai acara ada masalah teknis ataupun yang lainnya, dan kesempurnaan hanya milik Allah semata. Ana izin tutup Zoom-nya, selamat beristirahat, dan selamat menjalankan sholat witir, dan mudah-mudahan dimudahkan juga insya Allah untuk dibangunkan di sepertiga malam. Mungkin itu saja. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.